Oke, baik Bu Lulu. Nah, ini mengenai komunikasi antar fraksi yang memang mendorong hak angket ini seperti apa untuk kemudian sama-sama nantinya menelurkan sebuah kesepakatan bersama dan langkah selanjutnya dari hak angket ini? Ya, saya kira kita sedang OTW ya ceritanya. Jadi karena kita memang baru masuk di Jakarta dan kita tadi juga sudah memulai komunikasi awal dan memastikan kepada pimpinan fraksi kalau saya di PKB bahwa kita akan jalan terus dan kita juga tentu membutuhkan dukungan politik untuk bisa dipermudah komunikasi dengan rekan-rekan yang lain walaupun memang hak angket ini adalah hak konstitusional bagi anggota DPR, tetapi tentu kita bisa pahamin bahwa ini juga lembaga politik dan saya kira pandangan fraksi-fraksi juga akan turut mempengaruhi sikap dan juga nuansa batin ya dari setiap anggota gitu. Karena yang kita butuhkan kalau misalnya fraksi ini sepakat maka ini akan jauh lebih mempercepat proses yang memang harus kita lakukan. Misalnya kita ini kan perlu untuk membuat kesepakatan nih. Apa aja yang kemudian kita anggap misalnya yang harus kita ungkap. Jadi kebenaran apa sih sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari semua proses penyelenggaraan pemilu ini yang kemudian kita anggap curang, kemudian soal penyalahgunaan kekuasaan misalnya yang itu juga sangat mempengaruhi baik itu proses ataupun bahkan pelaksanaan dan juga sampai hasil dan lain-lain, kemudian pihak-pihak mana yang kemudian ini harus kita panggil, yang kemudian harus kita selidikin dan kita minta keterangan dan lain-lain. Ini kan penting untuk menyamakan persepsi bersama, walaupun sekali lagi ini tidak butuh waktu yang lama kalau memang kita memiliki a sense of urgency kayak gitu ya. Jadi kalau punya rasa bahwa oh ini penting, ini mendesak, ini sebenarnya bukan hanya untuk kami kepentingannya, ini sebenarnya adalah hak rakyat. Hak rakyat untuk benar-benar tahu fakta dan kebenaran di balik semua proses pemilu yang dianggap konon katanya curang, yang dianggap ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian juga yang rasa bagi kami ini juga brutal, yang berbeda dari tahun 99 sampai sekarang. Nah, ini secara politik memang harus kita buka dan ungkap seterang-terangnya di DPR. Kenapa? Karena kita punya fungsi pengawasan itu gitu. Nah, untuk menyamakan pikiran-pikiran ini tentu ya kita butuh waktu, nggak bisa simsalabim ya Mbak ya. Misalkan dalam waktu satu hari sekarang dan kemudian ini selesai. Karena apa? Karena kita ingin menghadirkan satu proses dan mekanisme yang benar juga sehingga tidak juga cacat di hasilnya dan publik bisa mengikuti proses ini nantinya. Saya sih berharap ini jalan dan kemudian pembahasannya juga bisa diikuti secara terbuka, secara live dan publik juga bisa memberikan masukan dan informasi yang sangat berharga. Jadi ini hak publik untuk mendapatkan kejelasan yang seterang-terangnya dari berbagai isu yang terkait dengan kecurangan dan hak bagi anggota DPR untuk kemudian menuntaskan apa yang kita anggap ini sudah seharusnya kita lakukan gitu. Ya mudah-mudahan di dalam 1 minggu ini paling lama ya kita udah punya progres minimal, ada kesepakatan untuk bisa mensubmit surat kepada pimpinan DPR karena mekanismenya kita harus mengajukan surat kepada DPR yang terkait dengan pengajuan hak angket dan ini udah ditandatanganin oleh minimal 25 anggota dan ketika kita mengajukan surat itu juga sudah dilengkapi dengan tujuan kemudian juga dokumen-dokumen yang menjadi alasan kenapa kita mengajukan hak angket dan seterusnya. Nah mengenai hal ini kita ke Bang Rey. Bang Rey, hak angket ini kan menjadi instrumen yang dimiliki oleh DPR untuk menjawab kecurigaan ataupun dugaan-dugaan secara terbuka, secara transparan. Kalau misalnya tidak terbukti kan bisa menjadi sarana untuk mengklarifikasi dan menjaga integritas dari pemilu itu sendiri. Tapi kenapa kemudian realisasi dari hak angket ini tidak mudah jalannya, penuh liku seperti itu? Ya tadi seperti yang saya sebut mungkin masih ada gap ya di antara gap politik lah di antara tokoh-tokoh ini gitu, yang memang tidak mudah untuk kemudian membuat mereka di dalam satu perahu bersamaan. Butuh waktu gitu ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya lihat trennya sekarang makin mengkerucut kok gitu ya. Kalau sebelumnya pertemuan 301 lalu dengan 03 sendiri-sendiri, lalu sekarang kan sudah mulai kader-kadernya yang mengorganisir diri sendiri dan sekarang berbicara di depan forum itu. Memang nggak bisa ujuk-ujuk karena apa tadi gitu ya, karena kan ketiga-tiganya baru saja melampaui satu persaingan politik ya melalui pilpres yang kemarin. Nah itu alasan pertama. Alasan yang kedua memang cara pandangnya dulu. Ini cara pandang kita kepada angket ini apa dan itu perlu memang perumusan.
sehingga argumen-argumen untuk mengangkat isu angket ini jadi relevan, dan targetnya jadi relevan, objeknya juga jadi relevan, dan sebagainya gitu. Nah, itu juga perlu memang diperbincangkan secara serius oleh mereka yang mau mengusung hak angket ini gitu ya. Termasuk di dalamnya jadi detail sekali. Misalnya kalau sampai hak angket ini dibacakan di paripurna dan disetujui, lalu akan dibentuk biasanya pansus gitu untuk mencoba mencari tahu kebenaran dari asumsi-asumsi yang dibangun dalam angket itu gitu. Nah, itu juga memasukkan orang-orang yang tepat masuk di dalam angket itu gitu, di dalam pansus itu gitu. Nah, itu juga mungkin sudah harus sampai ke sana perbincangannya gitu. Sehingga dengan begitu ya memang nggak akan mudah. Selain ada ganjalan politik, ada ganjalan teknis, ada ganjalan psikologik gitu ya, dan juga ada ganjalan visi. Tapi seperti tadi disebutkan Mbak Lulu, sekarang sudah on the track kok nih, udah OTW nih menuju ke satu kesimpulan gitu, bahwa hak angket ini akan dilakukan gitu. Itu yang saya sebut tadi justru di awal. Kalau yang berhubungan dengan psikologik, ini udah seperti pecah telur nih gitu. Udah ada 3 yang menyatakan siap mendorong hak angket. Dan mudah-mudahan dengan 3 ini akan ditambah oleh nama-nama yang lain, yang boleh jadi sebetulnya bukan karena mereka tidak berani terbuka, tapi karena memang ada alasan teknis lain, misalnya masih sibuk soal urusan pengamanan surat suara, misalnya di dapur masing-masing gitu. Itu juga bisa jadi kendala hari ini gitu. Nah, oleh karena itu mungkin seminggu inilah kita lihat progresnya. Saya kira kalau terus ini bergulir, mungkin angka 25 sampai 30 itu bukanlah angka yang sulit untuk didapatkan, lalu sama-sama tanda tangan, dibuatkan poin-poin yang menjadi acuan bagi terselenggaranya hak angket ini, berkirim surat kepada pimpinan DPR segera melakukan rapat atau rapat musyawarah pimpinan untuk memastikan kalau bayangan saya tidak perlu menunggu rapat paripurna berikut gitu. Rapat paripurna berikut itu kan nanti penutupan masa sidang yang hari ini kan, itu artinya 1,5 bulan ke depan setidaknya itu. Jika mungkin dipercepat sekedar untuk membahas soal apakah misalnya ya hak angket, pengajuan angket ini disetujui atau tidak oleh paripurna, bisa saja dalam 3 minggu dari sekarang ini ada rapat paripurnanya gitu, yang karena desakannya begitu luas misalnya di anggota DPR supaya dilakukan rapat paripurna gitu. Nah, kalau sudah di rapat paripurna Ketuk Palu misalnya setuju dengan komposisi ya bayangan kita ya 295 dengan 261 gitu, itu bayangannya itu. Ya, itu bayangannya tentu. Nah, ini tinggal masuk ke pansus. Pansus itu sih udah pemanggilan orang tuh gitu kan, untuk mengetahui ini loh apa yang dilakukan dan sebagainya gitu. Baik, Bu Lulu, nah ini bagaimana? Tadi Bang Rey mengatakan tidak perlu menunggu sampai rapat paripurna berikut, mungkin bisa dipercepat. Bagaimana menjawab tantangan ini, Bu Lulu? Ya, memang sangat memungkinkan. Makanya tadi saya bilang, kalau misalkan ada sense of urgency yang terkait dengan kepentingan kita untuk memiliki hak angket ini, maka sebenarnya rapat paripurna itu bisa diadakan kapan saja, sepanjang kemudian Bamus itu juga menyepakatin. Maka kenapa kemudian ini paralel ya, memang harus dilakukan, lobby-lobby itu juga penting, karena memang tadi menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda, dan kemudian ya karena apapun kemarin beberapa pihak kan berada di posisi yang berbeda, tetapi karena ini menyangkut masa depan demokrasi kita yang harus kita kawal bersama-sama, maka ya udah kita selesaikan dulu nih sekedar perbedaan yang kemarin, lalu kita yang harus kita selamatkan adalah jangan sampai terjadi duplikasi atau replikasi sebuah penyelenggaraan pemilu, apalagi kita mau pilkada yang kemudian terjadi pembiaran berbagai hal yang kita anggap quote and quote itu kecurangan itu gitu. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan yang lagi-lagi misalnya akan digunakan, yang itu akan mempengaruhi semua proses-proses demokrasi yang akan kita laksanakan. Ini nanti itu ada ratusan loh pilkada yang akan datang. Nah, kalau kemudian pemilu 2024 ini tidak kita bongkar total dalam rangka untuk perbaikan sistem juga sebenarnya, baik itu pemilu atau politik kita, maka ya kita akan meninggalkan luka yang sangat besar. Kenapa ya? Karena pasti ini menimbulkan rasa tidak fair untuk banyak pihak dan juga tidak adil, dan di sisi lain ya ini sebuah kemunduran demokrasi gitu. Nah, walaupun kita diberi waktu untuk bisa ketemu dengan berbagai pihak untuk ngobrol baik gitu ya kan.
Oke. Apalagi setelah reses sudah tahu hasil masing-masing di dapilnya masing-masing dan kemudian kita fokus untuk mengawal hak angket ini ya butuh energi sedikit ekstra lah memang untuk bisa kita jalankan itu. Baik, kita sama-sama tunggu bagaimana langkah berikutnya mengenai pengguliran hak angket ini di parlemen. Terima kasih Bu Lulu dan juga Bang Rey telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.